yang namanya kita mengalokasikan sesuatu itu kan memang harus pada sesuai dengan alokasinya gitu kan. Ketika itu melebihi dari alokasi kan artinya kita tidak tepat sasaran nih yang kita alokasikan gitu. Jadi sebisa mungkin dengan kondisi kita yang mungkin rata-rata pegawai mungkin banyak yang gajinya masih UMR atau bahkan di bawah UMR gitu. Mungkin ya usaha terbaiknya adalah membuka keran-keran pemasukan lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Azam dalam podcast Takjil. Tanya kreatif jadi ilmu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bukan hanya untuk meningkatkan ibadah, tapi bagaimana mengolah diri menjadi lebih baik, termasuk dalam mengatur keuangan. Karena di bulan Ramadan biasanya pengeluaran itu meningkat dari bulan biasanya. Dari mulai menyiapkan kebutuhan berbuka, sahur, sedekah, hingga persiapan lebaran. Melalui podcast ini, kita akan berbincang tentang bagaimana tips cara mengelola anggaran di bulan Ramadan agar tidak boncos. Dalam podcast kali ini, saya tentunya tidak akan sendiri. Akan ditemani oleh Mbak Nisrina yang biasa ngurusin keuangan JMA. Halo Mas Azam. Ya, halo Nisrina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat dong. Mbak Nisrina, sebelum kita masuk ke topik atau tanya jawab, kita akan puterin video dulu sebelumnya. Video apa tuh Mas Azam? Video tentang tema ini, bagaimana teman-teman JMA nih, kenapa sih mereka bisa boros di bulan Ramadan nih? Kita saksikan bareng-bareng ayo. Kak Gila, mau nanya dong, sebutin satu perilaku yang bikin keuangan boncos di bulan Ramadan. Apa ya? Keseringan uang takjil. Itu yang bikin boncos. Ya. Sebutkan satu perilaku yang bikin keuangan boncos di bulan Ramadan. Pastinya war baju lebaran lah ya. Secara mama gitu ya. Gitu aja. Satu perilaku yang bikin keuangan boncos di bulan Ramadan. Kayaknya buat war tiket mudik deh. Oke, makasih Mas. Mau nanya dong, sebutin satu perilaku yang bikin keuangan boncos di bulan Ramadan. Apa ya? FOMO bukber? Kan satu perilaku yang bikin keuangan boncos di bulan Ramadan. Itu belanja yang tidak sesuai kebutuhan. Terus, gimana sih cara mengelola keuangan yang bijak selama bulan Ramadan? Untuk yang masih bingung, tunggu jawabannya di video berikutnya ya. Jangan lupa follow. Ya, kita ada Keren juga ya kontennya ya. Yang belum nonton mungkin boleh nonton kali ya. Jangan lupa like dan share juga. Betul. Teman-teman. Begitu, tadi Manisnya udah lihat sendiri bagaimana teman-teman di JMA itu mereka juga ngerasa borosnya war tiket mudik, beli tajilnya sampai berapa tuh, bisa sampai boncos. Berhari bisa 50.000 kali ya. Iya. Mungkin udah lebih kali ya Mas Azam. Jadi puasa dari pagi sampai malam pengen ini itu. Terus mereka dibeli semua tuh dari risol mayo sampai sate kambing kali dibeli. Aduh, itu mah. Iya. Ini nih, mungkin tadi kan udah di akhir video tuh bagi teman-teman JMA Sadia tuh pengen tahu tuh, khususnya masyarakat pengen tahu bagaimana sih di bulan Ramadan ini biar nggak boros. Kita di keuangannya tuh kadang-kadang di bulan Ramadan malah lebih banyak pengeluarannya dari bulan biasanya. Oke. Jadi mungkin kalau kita ngelihat dari apa ya, detail-detail kesalahan yang kadang ya tuh luput gitu loh dari apa yang kita pikirkan gitu. Yang pertama tuh hal-hal kayak tadi tuh war takjil, terus belum lagi beli hampers gitu kan, terus juga ada namanya war baju lebaran gitu kan, beli tiket mudik dan lain sebagainya gitu. Itu yang perlu kita perhatiin dari titik situ dulu kali ya Mas Azam gitu. Permasalahannya kan intinya itu gitu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih yang pertama ya bahkan sebelum puasa, kalau bisa sih kita udah coba alokasikan nih anggaran-anggaran yang akan keluar kiranya di bulan Ramadan gitu. Pertama
sebelum Ramadan itu kan banyak banget ya promo, Iya. ya kan promo-promo Biar biar Ramadan Ramadan biasanya. gitu. Apalagi Iya. kan tahun sekarang kan barengan sama Imlek tuh, wah Hmm. jadi kan mungkin promonya juga Promo gabungan. gabungan gitu kan. Jadi kalau bisa sih kita mulai memanfaatkan promo-promo itu gitu di sebelum Ramadan gitu. Oke, mungkin yang pertama ya perlu kita ketahui kita harus memisahkan gitu alokasi antara gaji dan THR gitu. Jadi sebisa mungkin kebutuhan-kebutuhan Ramadan yang kayak mudik, zakat itu alokasi dari THR gitu. Jadi gaji kita ini tetap utuh untuk kebutuhan bulanan kita seperti biasanya gitu. Nah, kalau untuk proporsi sih sebetulnya bisa dikembalikan ke masing-masing ya. Biasanya ngaturnya gimana? Tapi mungkin saya punya salah satu gambaran contoh memproporsikan alokasinya ya. Misal untuk zakat itu kita alokasikan 30% gitu kan, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian untuk belanja biaya hampers, terus juga baju lebaran, THR untuk biaya kebutuhan mudik itu bisa kita alokasikan 40%. Gitu, dan sisanya 30% bisa kita alokasikan ke saving atau kita investasikan gitu. Tapi sebetulnya budget untuk investasi itu kita bisa minimalkan di 20% sih gitu. 10% yang kita alokasikan untuk dana darurat dan 10% yang kita alokasikan ke instrumen investasi gitu. Nah, yang pasti perlu kita ketahui juga nih, jangan sampai kita itu bikin wishlist dari anggaran THR yang wishlist itu tidak bisa kita selesaikan secara alokasi budgetnya pada saat uang THR aja. Misal kita pengen banget nih beli handphone gitu, kita ambillah budget dari THR, sedangkan kita beli handphone itu nyicil, yang mana cicilan itu kan akan terus ada tuh berbulan-bulan kan, akhirnya nggak habis dialokasi, nggak habis dengan anggaran THR doang. Nah, jangan sampai gitu loh. Bulan selanjutnya masih ada cicilan lagi tuh. Betul gitu. Jadi yang namanya kita punya wishlist yang sifatnya cicilan, kalau bisa jangan dialokasikan dari THR gitu. Kita alokasikan dari gaji budget gaji bulanan aja seperti biasa gitu. Cicilan. Karena THR itu kan ada masa habisnya nih gitu kan. Kalau gaji kan repeat nih tiap bulan pasti kita dapat. Gitu. Prima, tiap bulan itu udah berarti diplot untuk kebutuhan ini ya. Betul gitu. Kadang sebagian orang juga THR aja nggak cukup nih, sampai harus berhutang ke teman, ke pinjol atau lain-lain yang bisa mereka akses. Pokoknya mereka nih, karena menurut ini kan bulan Ramadan ini, apalagi Lebaran itu setahun sekali ya. Diusahakan untuk ketemu orang tua kalau yang masih ada. Bagaimana? Tapi THR dibagi itu hanya kebutuhannya untuk beli baju doang, sedekah doang. Akhirnya kurang nih. Untuk kebutuhan mudiknya. Untuk mudik kan misalnya mudik bukan hanya dari Jakarta ke kampung ya, tapi di sana kan ada keluarga, ada lainnya. Jadi kita harus mengeluarkan duit nih. Jadi ada beberapa orang, bahkan kadang saya sendiri kan mengusahakan bagaimana caranya harus pulang nih, walaupun THR-nya mepet. Itu gimana, Manisrina? Kalau bisa sih sebisa mungkin ya namanya berhutang itu bukan yang nggak boleh ya gitu. Jadi ya, berhutang itu boleh untuk sesuatu yang memang kita urgent dan itu menjadi sesuatu yang harus pada saat itu gitu. Tapi kan ketika kita bahas konteks mudik, sebetulnya apakah pulang kampung itu kayak wajib setiap tahun dan lain sebagainya, kan itu menyesuaikan dengan kondisi kita yang akan pulang gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk solusi lainnya ya kita cari keran pemasukan yang lain. Berarti jauh-jauh hari kita harus menyiapkan itu ya. Betul, karena kan gimana ya, maksudnya intinya tuh yang namanya kita mengalokasikan sesuatu itu kan memang harus sesuai dengan alokasinya gitu kan. Ketika itu melebihi dari alokasi kan artinya kita tidak tepat sasaran nih yang kita alokasikan gitu. Jadi sebisa mungkin dengan kondisi kita yang mungkin rata-rata pegawai mungkin banyak yang gajinya masih UMR atau bahkan di bawah UMR gitu. Mungkin ya usaha terbaiknya adalah membuka keran-keran pemasukan lain gitu. Kalau bisa khusus untuk Ramadan ini gitu, atau mungkin disesuaikan dengan budget yang kita punya gitu. Ya, harus nyari pemasukan lain untuk mempersiapkan. Jadi memang sebisa mungkin kita harus pertama sih kalau Ramadan ini yang pasti meluruskan niat ya gitu, yang pasti kita berbagi rezeki dan lain sebagainya itu kan memang karena kelebihan harta yang kita punya dan memang disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Gitu. Jadi jangan sampai menyiksa diri kita sendiri dengan memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita
belum bisa alokasikan pada saat itu. Mbak Nisrina, kita udah ngobrol panjang lebar ini. Udah dari Udah mau maghrib nih ya. dari war takjil sampai ini, sampai war tiket mudik. Tapi mungkin saya dan teman-teman di luar sana pengen tahu gimana pesan untuk Ramadan tahun ini biar nggak boncos. Gitu. Oke, mungkin kalau dari bahasan kita tadi ada 3 poin yang perlu kita soroti kali ya. Iya. Yang pertama, kita itu harus coba sebisa mungkin mengalokasikan anggaran THR itu untuk memang kebutuhan THR gitu. Yeah. Tadi kan udah dijelasin juga ya di awal kalau misalkan gaji dan THR itu sebisa mungkin dipisahkan peruntukannya gitu. Kemudian yang kedua, setelah dialokasikan kita bikin proporsinya nih, mana yang untuk zakat gitu kan dari alokasi THR itu, mana yang untuk mudik gitu kan, dan mana yang harus kita simpan untuk investasi maupun dana saving darurat. juga, ya. Betul, yang pastinya saving itu tetap perlu ya, jadi Iya. jangan sampai karena kita dapat THR, dapat gaji double gitu istilahnya pendapatannya di bulan ini, jangan sampai kita ngelupain investasinya gitu. Kemudian yang ketiga, kita itu jangan sampai ngerasa nggak enakan atau memaksakan sesuatu. Misal deh contoh, kita dapat hampers gitu ya Iya. dari teman kita atau dari kerabat kita, yang mana kita ngerasa kayaknya kita harus Ngasih yang lebih gitu. yang lebih nih dari Iya, hampers gitu. ini. Padahal Kadang-kadang gitu. anggaran atau biaya yang kita punya tuh nggak sebesar itu gitu. Jadi jangan sampai apa ya, niat dan ketulusan kita untuk pengen ngasih hampers itu tuh luntur hanya karena kegengsian kita gitu. Akhirnya pengen jadi ngasihnya beban yang lebih. sama kita. Betul, akhirnya tadilah masalah-masalah yang tadi tuh timbul gitu. Jangan Iya. sampai sih kayak gitu sih. Terima kasih Mbak Nisrina atas waktunya, udah berbagi kebaikan kepada kita semua. Bagaimana tadi teman-teman bisa mengambil apa sih kesalahan kita di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan biasanya. Kemudian dari Mbak Nisrina menyampaikan kalau mengatasi kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan selama ini apa aja, dan kemudian tips-tips mengatur keuangan dengan baik. Mudah-mudahan dari podcast sore ini bisa menjadi Ilmu baru, ilmu kali baru ya. bagi Iya. teman-teman di luar sana, Mudah-mudahan. terutama bagi saya sendiri gitu. Iya. Ya, Mbak Nisrina, sampai di ujung acara ini mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau ada info menarik lainnya? Oh gitu. Tadi kan mungkin kita udah bahas nyenggol-nyenggol soal saving tuh, Iya. investasi gitu kan. Nah nanti mungkin di next podcast kali ya Mas Azam bakal bahas juga tuh soal kira-kira investasi yang tepat tuh instrumennya kemana Oh iya, sih gitu ya. investasi apa Di yang- tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Iya, dengan gaji 5 juta apa sih investasi yang Betul, pas gitu? Mungkin nanti ada bahasan selanjutnya lebih seru kali ya Mas Azam gitu. Oke, sip. Jangan Siap. lupa ditonton deh untuk Iya. podcast berikutnya mungkin ya. Ya, teman-teman, jangan lupa tonton untuk episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga ini, teman-teman di luar sana, untuk meng-share, membagikan ke keluarga, ke teman, ke semuanya yang membutuhkan tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.